Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena dalam kesempatan ini kita dipertemukan kembali dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Dan di saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, melawat kami dengan hikmat-Mu, dan ada kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar firman-Mu dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, berbicaralah pada kami di saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan pada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita mengamini bahwa dalam kehidupan ini, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Dalam kasih-Nya, Dia menuntun kita menapaki hari-hari kehidupan ini. Dia menuntun kita dengan lemah lembut, dan dalam kerendahan hati, Dia datang dan menunjukkan bahwa Dia peduli dalam kehidupan kita. Yesus yang digambarkan sebagai gembala yang baik, menjadi teladan bagi gereja. Bagaimana sikapnya yang penuh kesederhanaan, kepeduliannya, dan kelemah lembutan yang Dia tunjukkan bagi jemaatnya. Gereja yang menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan, hendaklah mencontohi bagaimana pribadi Yesus yang dinyatakan dalam kasih ketika melayani jemaat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Paulus dalam pelayanannya di jemaat Korintus menyatakan bahwa dia menuruti kehendak Kristus dalam dia melayani jemaat. Sikapnya yang lemah lembut dan sabar menunjukkan bahwa dia mentaati pengajaran Kristus akan kasih. Namun, sikapnya yang lemah lembut ini menuai kontroversi bagi jemaat di Korintus. Mereka menilai bahwa sikap lemah lembut yang ditunjukkan oleh Paulus merupakan suatu kekurangan, bahwa dia seorang pengajar tidak cocok. Saudara-saudaraku, mereka juga mengatakan bahwa ajaran yang diajarkan oleh Paulus kurang tepat. Ini menandakan bahwa jemaat yang ada di Korintus telah dimasuki oleh ajaran-ajaran sesat dari guru-guru palsu. Paulus yang dalam suratnya yang kita baca saat ini memberikan pembelaan dirinya. Dia menyatakan bahwa walaupun secara pribadi ketika Paulus berjumpa dengan jemaat di Korintus, dia menunjukkan sikapnya yang lemah lembut, namun itu berdasarkan kehendak Tuhan. Walaupun dia berbeda dalam surat-suratnya yang menunjukkan sikapnya yang tegas, pengajarannya yang tajam, itu semua diberikan karena itu merupakan teguran bagi jemaat yang telah menyimpang dari ajaran yang sehat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Paulus menyatakan bahwa karunia yang Tuhan nyatakan dalam dirinya itu semata-mata digunakan untuk memuji memuliakan Tuhan. Dia bermegah atas karunia yang Tuhan berikan. Bukan berarti dia mau mengangkat dirinya, bahwa menunjukkan bahwa Paulus adalah orang yang hebat. Tidak.
Namun Paulus mau menyatakan bahwa Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mau melawat jemaat yang ada di Korintus, maka dia memberikan kuasanya, dia memberikan karunia-Nya bagi Paulus, sehingga Paulus mampu untuk melakukan pelayanan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan ini Paulus juga mengingatkan bahwa sebagai orang yang beriman, ketika kita hadir dalam satu persekutuan, hendaklah kita mengingat bahwa walaupun kita memiliki pikiran, pendapat yang berbeda, namun kita tetap satu dalam Kristus. Kristus melampaui perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri kita. Maka dari itu, kasih Yesus yang kita utamakan dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, gereja yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memiliki pelayan-pelayan, memiliki pemimpin-pemimpin yang bertugas untuk melayani jemaat. Kita imani bersama-sama bahwa ketika Tuhan mempercayakan para pemimpin dan pelayannya, Dia pasti memperlengkapi mereka dengan karunia dan kuasa. Gereja yang diberikan kuasa berhak untuk memberikan pengajaran yang sehat dan memberikan pendampingan serta bimbingan yang menuntun kepada Kristus. Namun, dalam kenyataannya juga kita tidak dapat memungkiri bahwa ada beberapa orang yang menggunakan otoritas yang diberikan, otoritas pelayanan yang diberikan untuk mengangkat diri mereka, untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka mengajarkan ajaran sesat sehingga timbul perpecahan dalam jemaat. Mari, sebagai persekutuan yang memuji memuliakan nama Tuhan, kita sebagai jemaat, kita mendoakan para pemimpin dan pelayan Tuhan yang ada dalam gereja kita. Kita mendoakan mereka agar mereka selalu setia dalam jalan Kristus. Mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam tugas dan pelayanan mereka. Agar mereka selalu dengan penuh hikmat dan dengan penuh kasih dapat menuntun, dapat memimpin dan melayani jemaat seturut dengan kehendak Yesus Kristus. Marilah juga saudara-saudaraku, kita saling mengasihi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, menunjukkan bahwa Yesus menghendaki kita untuk mengasihi sesama. Mari kita praktekkan kasih itu dalam kehidupan kita. Kita mengasihi orang-orang terdekat kita, tapi lebih dari itu kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun mereka berbeda. Dan juga mari sebagai satu persekutuan kita saling menopang, baik sebagai pemimpin, sebagai pelayan, maupun sebagai anggota. Agar kiranya persekutuan kita dapat bertumbuh dan berkembang dalam kasih Kristus. Dan persekutuan kita dapat menjadi persekutuan yang dewasa, persekutuan yang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pribadi Kristus dapat dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita satu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas selawatan firman-Mu bagi kami di saat ini. Kiranya Bapa, ketika pengajaran-Mu ini kami renungkan dalam kehidupan kami. Bukan hanya lalu begitu saja, tetapi dapat tinggal diam dalam diri kami, berbuah, dan dapat menjadi pedoman bagi orang-orang yang menyaksikan bahwa Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah pemimpin gereja kami dan para pelayan yang Engkau tunjuk untuk mewakili Engkau dalam gereja ini. Engkau lawat mereka dengan kuasa-Mu, Engkau nyatakan bahwa Engkau berdaulat atas kehidupan mereka, agar kiranya ketika mereka melayani kami jemaat-Mu, mereka melayani dengan sungguh-sungguh seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan juga Tuhan, kami sebagai jemaat, agar kiranya kami juga dapat mempertahankan kasih dalam kehidupan kami. Kami dapat menopang segenap pemimpin gereja dan pelayan-pelayan yang Engkau utus dalam gereja kami. Biarlah kami dapat bekerja sama, dapat saling menopang sebagai suatu persekutuan yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami yang berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung kita pada saat ini. Shalom, damai di hati.